Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firman Hadi Suhartono. Asal saya dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. NIM saya 1322400044. Baiklah rekan-rekan, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit terkait gastronomi jurisprudence. Apa sih gastronomi jurisprudence itu? Gastronomi jurisprudence bisa dimaknai bahwa kajian hukum yang berkaitan dengan makanan, kuliner, industri gastronomi sesuai dengan filsafat hukum. Walaupun belum menjadi bidang hukum formal, gastronomi jurisprudence dapat mencakup beberapa hal. Seperti yang pertama, hukum pangan atau yang kita sebut food of law, pengaturan keamanan pangan dan juga standar mutu dari pangan itu sendiri. Kemudian yang kedua, hak kekayaan intelektual dalam kuliner, misalkan adanya hak cipta resep, merek, dagang restoran, atau indikasi geografis makanan khas daerah tertentu. Kemudian adanya etik dan hukum dalam industri, yaitu makanan termasuk hak pekerja, restoran, praktik keberlanjutan, serta perlindungan konsumen. Dan juga gastronomis jurisprudence ini menyangkut budaya dan juga hukum kuliner tradisional. Mengingat bahwa Indonesia merupakan kepulauan Nusantara, maka dari itu adanya perlindungan hukum atas warisan kuliner lokal atau yang kita sebut sebagai heritage gastronomi. Apa itu gastronomi dan juga jurisprudensi? Gastronomi merupakan ilmu atau seni mengolah, menyajikan, dan menikmati makanan yang berkaitan dengan budaya dan identitas suatu masyarakat tertentu. Sedangkan dengan jurisprudensi, kumpulan putusan pengadilan yang menjadi sumber hukum dan dasar interpretasi hukum. Gastronomi jurisprudence yang kita gabung, kita bisa mengartikan sebagai bidang interdisipliner yang mengkaji hubungan antara hukum dan juga kuliner, termasuk hak atas pangan, perlindungan warisan kuliner, tanggung jawab industri makanan, dan juga keadilan dalam distribusi pangan. Pada kali ini kita akan membahas terkait ruang lingkup gastronomi jurisprudence. Yang pertama yaitu hukum pangan, food of law, yaitu membahas terkait standar keamanan dan juga kebersihan pangan yang mencakup label dan informasi dari konsumen. Kemudian yang kedua, perlindungan warisan kuliner. Indikasi geografis makanan tradisional seperti yang kita tahu adanya kopi gayo yang berasal dari Aceh. Yang ketiga yaitu hak kekayaan intelektual kuliner, resep, merek dagang, desain kemasan, itu merupakan suatu hal yang bisa didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM yang menjadi hak kekayaan intelektual kuliner. Kemudian yang keempat, hukum dan etika bisnis kuliner, ketenagakerjaan, keberlanjutan, perlindungan konsumen. Bahwa dalam hukum juga harus memperhatikan dari segi ketenagakerjaan, keberlanjutan, perlindungan konsumen sebagai gastronomi jurisprudence. Kemudian yang kelima, adanya hak atas pangan atau yang kita sebut right to food, yaitu termasuk dalam hak asasi manusia sebagaimana diakui oleh PBB dan juga Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28A dan juga pasal 28H. Selanjutnya terkait landasan hukum nasional. Yang pertama adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, di mana di dalamnya mengatur terkait kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan. Kemudian adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, di dalamnya mengatur terkait perlindungan hukum terhadap kuliner khas daerah tertentu. Kemudian yang ketiga adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 atau Undang-Undang Cipta Kerja, di dalamnya juga mengatur terkait aspek izin usaha kuliner dan juga industri pangan tertentu. Kemudian putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 99/PU/12/2016 yang mengatur terkait menegaskan hak atas pangan sebagai bagian dari hidup yang layak. Berikut saya akan memberikan contoh terkait kasus yang berhubungan dengan gastronomi jurisprudence, yaitu terkait kopi gayo
yang melibatkan proses perlindungan indikasi geografis atau IG yang dipicu oleh konflik merek di pasar global. Berikut adalah kronologi dan langkah hukum terkait, yaitu pada era kolonial akhir 1930-an, tanaman kopi mulai diperkenalkan dan dibudidayakan secara luas di dataran tinggi, yaitu Aceh Tengah dan juga Bener Meriah, oleh pemerintah kolonial Belanda. Kopi Gayo kemudian dikenal di pasar internasional sebagai kopi Sumatera bersama varietas lainnya. Kemudian pada akhir tahun 90-an dan juga awal tahun 2000-an, sebuah perusahaan Belanda, European Coffee, juga disebut Holland Coffee Beverage, mendaftarkan merek dagang yaitu Mountain Coffee di Eropa. Pada tahun 2008, perusahaan Belanda tersebut melarang perusahaan ekspor kopi Indonesia, PT Arvis Sanada, dan eksportir lainnya untuk menggunakan nama Gayo Coffee pada kemasan produk yang diekspor ke Belanda. Sedangkan yang kita tahu adalah kopi Gayo adalah kopi khas dari Aceh. Kemudian respon komunitas lokal terkait kopi Gayo yang diakui oleh Belanda, masyarakat perlindungan kopi Gayo atau yang disebut sebagai MPKG dibentuk dengan tujuan untuk mendapatkan perlindungan atas nama produk, mengakui mutu dan kekhasan produk, serta melestarikan tradisi produk kopi di dataran tinggi Gayo Aceh. Kemudian pada tahun 2010, kopi Arabica Gayo berhasil mendapatkan sertifikat indikasi geografis dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 28 April tahun 2010. Pada tahun 2015, kopi Gayo didaftarkan kembali untuk mendapatkan perlindungan indikasi geografis di tingkat internasional, khususnya di Uni Eropa sebagai bagian dari upaya perlindungan global. Kemudian pada tahun 2017, kopi Arabica Gayo resmi memiliki merek kolektif di Uni Eropa, menandakan pengakuan internasional formal pertamanya. Kemudian langkah hukum yang dilakukan oleh masyarakat Aceh yaitu ditempuh berfokus pada perolehan dan penegakan hasil indikasi geografis atau IG untuk melindungi namanya sendiri, yaitu kopi Gayo sebagai penanda asal produk Aceh. Pendaftaran indikasi geografis nasional MPKG mengumpulkan bukti dan dokumentasi serta diperlukan untuk memajukan permohonan pendaftaran IG kopi Arabica ke Gayo ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual DJKI Kemenkumham yang berhasil diperoleh pada tahun 2010. Selanjutnya pendaftaran indikasi geografis yang dilakukan dengan regional internasional melalui program kerjasama dan dukungan pemerintah. Kopi Gayo didaftarkan ke otoritas terkait di Uni Eropa. Pendaftaran ini memberikan perlindungan hukum di pasar Eropa dan mencegah pihak lain untuk mengakui nama Gayo secara tidak sah. Kemudian upaya litigasi. Dalam kasus sengketa merek yang kita ketahui dengan Belanda, yang diakui oleh Belanda, dengan perusahaan Belanda, upaya hukum yang dilakukan melalui jalur litigasi atau pengadilan niaga untuk menegakkan hak eksklusif penggunaan nama Gayo bagi produk asli dari daerah Aceh, sehingga kerangka hukum internasional memberikan perlindungan IG kepada kopi Gayo asal Aceh yang didasarkan pada kerangka hukum internasional, termasuk persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia atau yang kita ketahui sebagai WTO, yang mencakup aspek hak kekayaan intelektual terkait perdagangan TRIPS Agreement. Melalui langkah-langkah tersebut, kopi Gayo kini dapat diakui secara global dan dilindungi dari penggunaan nama yang tidak sah, memastikan manfaat ekonomi kembali kepada petani dan masyarakat di daerah Aceh tersebut. Pada kasus tersebut, rekan-rekan kita bisa menarik kesimpulan analisis yuridis, yaitu yang pertama, jurisprudensi menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap kuliner masih lemah secara implementasinya. Kemudian yang kedua, pengadilan dapat membentuk
preseden, hukum jurisprudens dalam sengketa hak kuliner. Kemudian yang ketiga, perlu adanya kodifikasi hukum gastronomi atau aturan turunan spesifik terkait warisan kuliner. Tentunya dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap petani maupun masyarakat lokal dalam mengelola kuliner lokalnya. Kemudian tantangan dan juga solusi yang kita hadapi, yaitu untuk tantangannya yang pertama, kurangnya regulasi spesifik terkait kuliner tradisional. Kemudian yang kedua, sulitnya pembuktian keaslian resep dan juga proses produksi, mengingat seluruh resep di Nusantara ini sangat-sangat kaya dan juga sangat-sangat banyak. Kemudian yang ketiga, lemahnya perlindungan internasional untuk produk lokal. Kemudian untuk solusi, yang pertama tentunya pendaftaran indikasi geografis atau yang kita sebut sebagai IG untuk makanan khas daerah tertentu. Kemudian yang kedua, harmonisasi hukum nasional dengan standar internasional. Yang ketiga, edukasi hukum kepada masyarakat serta petani bagi pelaku industri kuliner. Kesimpulan, gastronomi jurisprudens merupakan konsep hukum baru yang menghubungkan budaya, pangan, dan juga keadilan. Kemudian kasus-kasus seperti kopi gayo atau bahkan kuliner Nusantara yang diakui oleh negara internasional tanpa adanya izin tentunya menegaskan pentingnya perlindungan hukum atas identitas kuliner bangsa. Kemudian diperlukannya pendekatan yuridis terkait ekonomi dan budaya secara terpadu untuk memperkuat kedaulatan kuliner Indonesia. Terima kasih rekan-rekan, itu saja yang bisa saya bahas terkait gastronomi jurisprudens. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.